Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan yang harus kamu ketahui. Jadi ini pesan dari semesta, pesan dari spirit guide kamu, dan hal-hal yang harus kamu pahamin saat ini. Jadi ini pesan untuk sekarang dan keadaan kamu di masa depan. Kamu bisa memilih dengan angel number favorit kamu, atau ada satu pilihan yang lebih menarik di hati kamu. Pilihlah dengan intuisi untuk memilih. Jadi asah intuisi kamu. Untuk kalian yang baru di channel aku, salah satu untuk memilih dengan intuisi adalah dengan berdialog sama diri sendiri. Jadi semakin kamu sering mempercayai hatimu sendiri, semakin kamu sering punya keyakinan untuk pilihan kamu, intuisi itu akan semakin terasa. Jadi, salah satu caranya bisa dengan mengucapkan pertanyaan dalam hati lalu memejamkan mata. Saat kamu membuka mata kamu, ada salah satu pilihan yang lebih bersinar atau kamu lebih tertarik ke satu pilihan tersebut. Oke? Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Jadi perlu diproses ya. Ini adalah collective reading. Jadi harus dipahamin baik-baik. Ini untuk pilihan pertama ada 11-11, 11-11, 1111, kartunya Trust, warnanya ungu. Untuk pilihan pertama. Untuk pilihan kedua ada 12-12, kartunya yang ini Success, warnanya kuning. Untuk pilihan ketiga ada 2222, kartunya Happiness, warnanya hijau. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kita langsung lihat aja ke nomor 1. Maksudnya aku langsung mulai ke nomor 1, oke? Ke pilihan pertama. Oke. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, aku nanti langsung lihat apa yang perlu kamu ketahui. Ini pesan dari semesta, pesan dari divine power, pesan dari spirit guide kamu. Jadi, apa yang perlu kamu pahami untuk keadaan sekarang dan ke depan. Oke? Oke. Message that you need to hear right now. Oh, this is fun. Kamu dapat Four of Wands yang gambarnya juga kayak angka 1111. Jadi kayak ada tongkatnya 4 gitu. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Strong juga di Capricorn, Scorpio, lalu juga ada Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Saran diriku saat ini adalah percaya sama intuisi sendiri. Punya keyakinan yang lebih sama diri sendiri. Jadi, sudah harus mulai mempercayai apa yang kamu yakinin, apa yang kamu percayai, apa yang ada di hati kamu. Jadi memilih segala sesuatu berdasarkan apa yang dari dalam diri, bukan dari opini orang lain, bukan dari ekspektasi orang lain. Yang aku lihat saat ini, ada keadaan yang akan dibenahi di kehidupan, terutama untuk kalian punya rasa ketakutan berlebih tentang keadaan masa depan, atau punya ketakutan tersendiri lah gitu. Apapun yang kamu ketahui, atau apapun yang kamu takuti, bisa takut sama kegagalan. Karena aku lihat di sini ada beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah ilham atau sebuah inspirasi atau bahkan pesan secara langsung yang mungkin bisa datangnya saat kamu meditasi, saat kamu ngobrol sama seseorang, atau saat kamu sedang baca buku, atau kamu sedang bengong pun ada dapat keyakinan gitu, ada dapat blessing, dan itu datangnya langsung di kepikiran. Nah, di sini yang akan membantu untuk menyembuhkan atau membantu healing untuk ketakutan-ketakutan tersebut. Yang aku lihat di sini, keadaan ke depan sebenarnya banyak banget yang berproses untuk bisa menghadapi sisi tergelap diri sendiri, dan saat sudah selesai berproses, di situ ada sebuah keamanan, security. Dan yang aku lihat di sini, saat kamu yakin sama diri kamu sendiri, saat kamu pun punya rasa kepercayaan diri yang lebih gitu, kamu akan ketemu orang atau someone special atau seseorang yang diperuntukkan untuk diri kamu. Jadi karena dari fondasinya kamu udah strong, udah kuat gitu. Jadi ketemu sama sosok orang yang kuat juga.
Aku bakalan bacain di sini. Di sini judulnya Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi yang tadi aku bilang, percaya yang namanya isi hati, batin kamu atau mata hati kamu gitu, itu akan ngarahin kamu ke sesuatu yang benar, asal kamu jujur dan bisa nerima pesan-pesan yang disampaikan, bahkan sama badan kamu sendiri. Kadang-kadang badanmu juga akan ngasih tanda-tanda, sinyal-sinyal, jadi jangan diabaikan, karena sayang banget kalau mengabaikan diri sendiri, apalagi kalian orang yang intuitif gitu. Nah, di sini kedepannya memang ada perjalanan soal bisa karir, bisa hal-hal yang bentuknya kayak profesional, dan itu akan lebih pasti lagi. Cuman akan diseimbangkan. Bisa sama hubungan sesama manusia, sama keluarga, atau sama pasangan. Yang aku lihat ke depan di sini nanti untuk beberapa dari kalian akan berada dalam sebuah komitmen. Bisa komitmen tadi, bisa sama pekerjaan, atau sama karir, atau bahkan komitmen sama seseorang. Cuman yang aku lihat di sini, kamu akan berada di tempat yang tepat. Karena yang aku rasakan dari energi kamu adalah lingkungan yang sangat positif, dimana orang-orang yang kamu hadapin atau orang-orang sekeliling kamu adalah orang-orang yang sangat suportif. Dari sini aku lihat dari energi The Temperance, di sini juga ada energi Sagittarius yang juga strong. Ini menunjukkan kalau kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Cuman belajar untuk controlling itu. Jangan sampai perasaan orang lain atau kegelisahan orang lain yang menghambat kesuksesan diri kamu. Gitu. Makanya kamu nggak bisa menentukan pilihan hidup berdasarkan apa yang dunia luar kamu suruh harus ngapain gitu. Contoh, ngelakuin tindakan-tindakan atau melakukan pilihan berdasarkan ekspektasi yang kamu lihat dari sosial media gitu. Dari situasi-situasi di luar yang gak kenal sama diri kamu intinya seperti apa. Oke, so aku bakalan lihat lagi. Dari intuisi yang kuat, sebenarnya gini, kadang-kadang kita udah belajar sama keadaan di luar sana gitu, sudah punya experience, pengalaman, kita udah menghadapi situasi-situasi yang gak hanya manis, juga ada kadang-kadang situasi yang pahit gitu. Pengalaman hidup itu dijadikan pelajaran. Ini waktunya kamu bukan belajar di luar, ini waktunya kamu belajar sama diri sendiri. Yang aku lihat nanti sama-sama ngasih kamu sebuah hadiah. Nah, yang tadi aku bilang, hadiahnya bisa langsung secara informasi yang kamu dapatkan saat kamu sedang meditasi, atau kamu dapatkan saat kamu sedang di fase ketenangan, di titik tengah dalam keadaan energi kamu lah gitu, tenang, damai. Atau hadiahnya bisa dalam bentuk sesuatu yang nyata gitu, dalam bentuk orang-orang. Dari energi The Ten of Stars sendiri, kalau aku lihat cukup banyak banget dari kalian yang harus pelajarin lagi atau harus kulik lagi tentang leluhurmu, tentang keluargamu sendiri. Ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang-orang yang dituakan di dalam keluarga kamu. Di situ kamu akan dapat banyak ilmu lah gitu. Dan itu akan ngebantu perkembangan spiritual juga. Untuk yang maskulin di sini, ada kemungkinan akan menjadi momen kejayaan di depan sana. Kejayaannya bisa secara materi, bisa secara pangkat, derajat gitu yang aku lihat, dan kemampuan untuk bisa memberikan kenyamanan ke keluarga juga. Untuk kalian yang feminin di sini ada recognition atau ada pengakuan, ada yang jadi bintang, viral. Yang aku lihat dari energi The Star sendiri itu nandain kalau dirimu berhak untuk mendapatkan panggung, atau dirimu berhak untuk mendapatkan posisi yang tinggi gitu. Jadi percaya sama diri sendiri. Kalau kamu mampu. Dari energi The Star itu juga nunjukin ada yang diwujudkan harapannya, terutama soal percintaan atau pertemuan dengan pasanganmu lah gitu, pasangan jiwamu.
Ace of Cups, what I see di sini sebenarnya lebih seperti kayak new journey, perjalanan baru, lembaran baru. Tapi ini sesuatu yang benar-benar memuaskan hati. Karena kalau aku lihat di sini, di bagian sini semua gambarnya itu menumpahkan sesuatu. Curahin dulu cinta gitu. If you want to have love, kalau kamu mau punya cinta, kamu mau punya cinta yang abadi, yang tulus, yang memenuhi kebahagiaan atau penuh dengan kepuasan lahir dan batin lah gitu cintanya. Kamu juga harus mampu ngasih itu gitu. Tuangin dulu lah gitu. Sebar cinta dulu. Nah, di sini juga ada beberapa dari kalian yang akan mendapatkan benar-benar pesan yang nyata ya. Kadang-kadang pesan yang nyata itu bisa dari obrolan sama orang tua, teman-teman, atau bahkan dari film yang kamu nonton, buku yang kamu baca gitu. Jadi seperti ditampar sama realita gitu. Nah, itu nanti ada pesan yang seperti itu soal keperjalanan cintamu atau soal kehidupan percintaan. Yang aku lihat di sini juga cinta untukmu itu nggak pernah kosong. Dalam arti gini, untuk kalian yang selalu ngerasa lonely, sebenarnya kalian nggak sendiri gitu. Selalu ada orang-orang yang ada untuk diri kamu. Mungkin bukan dalam bentuk romansa, tapi bisa dari bentuk sahabat, persahabatan, atau bisa dalam bentuk cinta untuk pekerjaan, dan pekerjaan yang kamu lakukan mencintai kamu gitu. Jadi cinta itu datangnya dari mana aja. Bisa sama peliharaan juga, bisa sama tumbuhan juga. Jadi konsep cinta itu kamu terapin di segala macam hal yang kamu lakukan. Di situ kamu akan dapetin gitu, mengisi kekosongan tersebut. Nah, yang aku lihat di sini ada konsep happy family yang aku lihat. Cuman dasarnya bukan hanya dari ideal yang kita lihat dari film-film happy family-nya. Ini lebih seperti sesuatu yang memang kamu udah tanamin dari dulu, atau sudah punya prinsip dan moral untuk bisa membangun itu. Jadi sudah punya kesiapan. Aku harus baca ini karena aku dari tadi dapetin informasi tentang khususnya soal percintaan. Percaya kalau kamu akan dapetin kebahagiaan. Jadi kalau misalnya masih ada rasa ketakutannya hadapin dulu. Karena nanti kamu akan ketemu sama seseorang yang sebenarnya punya latar belakang atau punya ketakutan yang sama gitu. Dan saat kita mampu untuk belajar untuk bisa menghadapi ketakutan tersebut, itu kayak mirroring. Yang diperuntukkan untuk kamu, orang itu juga akan bisa menghadapi masalah tersebut. Jadi kadang-kadang kita bisa seperti magnet energinya. Kita bisa berkembang, nanti yang di hadapan kita atau orang yang memang diperuntukkan untuk kita juga berkembang. Nah, cara untuk bisa bersatu adalah dengan kita usaha tersebut. Salah satu usaha adalah menghadapi ketakutan itu. Untuk kalian yang tadi aku bilang ngerasa selalu sendiri, belum punya pasangan, gak usah berkecil hati, karena walaupun orang-orang sekitar kamu udah mempunyai seseorang, bukan berarti kamu ditinggalkan gitu, karena memang waktunya kalian tuh beda-beda. Waktu kalian punya masing-masing lah gitu. Nah, ini kalau aku lihat ada new journey, ada pelajaran baru, ada awal mula baru, perjalanan baru juga. Ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan, terutama untuk konsep cinta, memahami soal cinta, mendapatkan cinta. So, aku bakalan lihat dari sini. Message for... Ada kesuksesan, protection, yang aku lihat ini dalam hubungan keluarga cukup sukses, terutama untuk kalian yang sudah berumah tangga. Ini ada keamanan, proteksi. Cuman kalau kalian belum berumah tangga, masih single, ini keadaan keharmonisan sama keluarga intimu. Protection datangnya dari kita punya prinsip dan moral yang kuat. Jadi saat ada sesuatu yang menggoda, sesuatu yang seperti badai lah, itu nggak akan goyah gitu, karena kita punya fondasi yang kuat, akar yang kuat. Ada dua tanda di sini dari energy protection sama Ten of Star. Ini ada this tree. Ini melambangkan sebuah kepastian, melambangkan sebuah hal yang saat kita melakukan itu atau kebaikan yang kita lakukan itu akan menyebar keluar gitu. Jadi
seperti terkoneksi keluar. Sama kayak pohon tumbuh itu, kita nyiram di satu titik tapi nyebar kemana-mana gitu, koneksinya kemana-mana. Saat kita fokus untuk menjalin hubungan yang sehat sama seseorang, kesehatan hubungan itu bisa kemana-mana juga, bisa sama keluarga, bisa sama pekerjaan kamu, atau kamu melakukan tindakan yang baik, itu nanti dampaknya juga bisa kemana-mana gitu. So yang kulihat ini konsep kesuksesan yang tadi aku bilang ini bisa naik jabatan, bisa pamor yang akan semakin meningkat, atau dilihat sama orang-orang, atau bahkan dikasih panggung lah gitu sama semesta. Dari konsep kesuksesan ini, yang aku lihat adalah embracing keunikan kamu. Jadi kamu punya sisi unik dirimu sendiri. Nikmatin itu, luapkan itu, tunjukin itu gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah pesan-pesan untuk dirimu. Oke. Dua alignment. Ini ada roots lagi, ada pohon lagi. Jadi kalau aku lihat gini, kamu akan dapetin kekuatan dan kesuksesan saat kamu sudah bisa memahami latar belakang kamu, adat istiadat kamu, ritual-ritual di keluarga kamu atau di lingkungan kamu lah gitu, moral keluarga, prinsip di keluarga kamu. Jadi pahamin soal keluarga intimu. Karena kan kalau ini namanya takdir, kita lahir di mana, kita kan nggak bisa milih lahir di mana. Pasti ada purpose di situ, pasti ada tujuan di situ. Kamu harus bisa pahamin apa yang bisa kamu berikan nih gitu untuk keluarga kamu. Yang aku lihat di sini, you're exactly where you need to be. Jadi kamu udah berada di tempat yang tepat, di situasi yang tepat, di lingkungan yang tepat. Jadi lebih fokus sama sekitaran kamu. Yang tadi aku bilang, you are a rare soul. Jadi kamu tuh orang yang unik, punya jiwa yang unik juga. Embracing. Temukan balance, temukan keseimbangan, dan temukan dirimu sendiri. Itu akan sangat ngebantu juga. Baliknya ke akar lagi, baru nanti ke center of your heart, ke titik tengah hati kamu. Tanya hati kamu, butuhnya apa, ngelakuin apa, harus seperti apa. Okay? So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The outcome of the situation. Nanti ada perubahan, kalau aku lihat. Jadi saat ada perubahan, kadang-kadang gini, kita terbiasa makan nasi contohnya. Terus dokter bilang, kamu gak boleh makan nasi, itu gak baik buat kamu, coba ganti nasinya sama karbohidrat lain. Awalnya itu pasti akan sulit untuk melakukan perubahan. Tapi kalau kamu pikir baik-baik, perubahan itu untuk sesuatu yang baik untuk dirimu. Jadi kadang-kadang kita harus melalui fase di mana kita nggak akan suka fase tersebut karena harus beradaptasi. Tapi kita harus laluin itu untuk kita mendapatkan perubahan di kehidupan. Okay? Angka 11 bisa jadi angka keberuntungan untuk diri kamu, atau angka 2. Nanti ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba atau pilihan yang harus kamu hadapi secara tiba-tiba. Percaya sama diri sendiri. Don't oversharing, gak usah sharing ke seluruh dunia. Percaya sama kemampuan diri untuk memilih sesuatu. Karena itu tanggung jawab kamu untuk memilih. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah.
If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua yang pilih 12-12 atau nomor 2. Aku bakalan langsung lihat ke apa yang perlu kamu ketahui saat ini dan untuk kedepannya. Message that they need to know. Oke. Yang aku lihat di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Sagittarius, Leo, Aries. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Very Rising, oke? Yang aku lihat di sini, sebenarnya banyak banget dari kalian akan melakukan perubahan karir di sini. Jadi agak cukup drastis juga ya beberapa dari kalian. Contoh misalnya kalian terbiasa untuk kerja di akuntansi, hitung duit, pokoknya berhubungan sama angka deh gitu. Terus tiba-tiba ada sebuah inspirasi untuk menjadi chef atau untuk menjadi pekerja seni gitu contohnya. Jadi kan tuh beda banget ya. Nah, yang aku lihat ada keadaan seperti itu. Cuman sebenarnya ini bukan sesuatu yang surprising karena bakat itu udah ada di dalam diri. Yang perlu kamu ketahui dari spirit guide kamu adalah spirit guide kamu akan selalu ngarahin loh. Kamu lagi tersesat, lagi bingung, akan selalu dikasih sebuah kejelasan. Akan selalu dikasih jawaban gitu. Jawabannya bisa dari mana aja. Kadang-kadang kita nggak hanya berekspektasi jawaban secara magic ya gitu atau secara spiritual, tapi kadang-kadang jawabannya bisa secara harafiah kita lihat jelas gitu, tanda-tanda yang kita lihat jelas gitu, entah dari fisik kita, entah dari pesan-pesan dari orang-orang sekitar gitu. The Wheel of Fortune itu menandakan konsep keberuntungan dan kesuksesan karena kalian adalah orang-orang yang kuat. Kamu mengatur hidupmu sendiri. Kamu ngarahin hidup kamu sendiri. Kamu punya kemampuan diri untuk memimpin jalanmu sendiri. Jadi, percaya sama diri kamu yang mampu untuk memimpin itu. Dan di sini ada konsep transformasi. Bisa dibilang kayak kepompong jadi kupu-kupu yang tadinya bergeraknya di tanah, bergeraknya di dedaunan, terus tiba-tiba bisa terbang gitu. Jadi ada keadaan seperti itu. Nah, yang kulihat di sini dari energi The Chariot kan konsep keseimbangan ya gitu. Saran dari aku adalah menemukan keseimbangan dari apapun yang kamu lakukan. Contoh, main-mainnya kamu harus dibalancing sama kerjanya kamu. Spiritualnya kamu harus dibalancing sama duniawinya kamu. Jadi itu harus balance. Kita nggak bisa fokus hanya sama spiritual aja, kita menanggalkan duniawi kita gitu. Di situ kita tetap harus ada tanggung jawab juga kan gitu. Makanya harus dibalancing. Makanya harus diseimbangkan gitu. Nah, yang kulihat dari energi The Chariot juga keadaannya gini. Kamu tahu gak sih kalau kita tuh punya sisi gelap, kita punya sisi buruk lah. Manusia itu pasti punya itu gitu. Manusia pasti punya sisi negatif. Cuman spirit guide kamu sama semesta ngebantu kamu untuk bisa berdamai sama sisi buruk tersebut. Akhirnya sisi burukmu membantu diri kamu untuk maju. Jadi sisi baik dan buruk itu bukan berlawanan ya. Itu adalah energi yang harus didamaikan. Karena dua energi tersebut harus ada di dunia ini, harus ada di hidup kita, atau harus ada di diri kita. Agar kita bisa balance dan kita bisa maju. Yang aku lihat ini kamu akan ngerasain konsep kesuksesan yang sesungguhnya. I know that there is no greater goal than to love. Jadi, taruh cinta, passion di segala hal yang kamu lakukan. Karena itu yang akan ngebantu kamu sukses, ngebantu kamu untuk bisa ngelihat potensi diri. Untuk kalian yang nggak ngerasa dibantu, kamu harus punya keyakinan kalau kamu dibantu. Karena bantuannya kadang-kadang emang nggak akan kelihatan nyata gitu. Maksudnya nggak akan kelihatan di depan mata gitu. Kadang-kadang spirit guide kita ngebantu kita dan ngejaga kita jauh gitu dari sana. Cuman
kita akan selalu berada di tempat yang tepat gitu. Disarankan untuk melihat apapun yang sudah kamu punya saat ini, pengetahuan, hati yang kamu punya, perasaan yang kamu punya, kepintaran yang kamu punya, gunakan itu, mixing itu semua, atur itu semua untuk bekerja sama agar bisa ngebantu kamu. Dan yang kulihat untuk pesan lainnya, ini ada keseimbangan antara kehidupan percintaan sama kehidupan karir. Untuk kalian yang punya kekhawatiran soal percintaan, there's someone that will appear in your life. Akan ada seseorang yang datang ke dalam hidup kamu. Cuman, untuk kalian yang punya insecurity soal keuangan, soal finansial atau soal karir, kamu harus benahi itu dulu. Karena kalau aku lihat, dia pun datangnya saat kamu memang sedang fokus ke karir dan kesuksesan kamu. Gitu. So, aku bakalan lihat dari sini pesan yang perlu kamu ketahui. Ada the world, kemampuan untuk menjelajah dunia. Kalau aku lihat di sini bergerak ya. Untuk kalian yang punya keinginan untuk pindah ke luar negeri atau bahkan kayak sekolah ke luar negeri, atau exploring liburan ke luar negeri, tahun ini kemungkinan ada kesempatan itu. Sorry. Nah, yang aku lihat di sini ada yang dibenahi soal percintaan kamu. Ada sesuatu tentang masa lalu, contoh misalnya trauma, ketakutan di masa lalu soal percintaan, ini akan disembuhkan. Karena kalau aku lihat dari energi The Temperance itu konsep kita mendapatkan kedamaian, kesembuhan, karena kita udah niat nih untuk menyembuhkan diri. Yang aku lihat di sini juga, kalian harus percaya kalau misalnya spirit guide kamu, semesta itu akan selalu membawa kamu ke situasi yang mengamankan diri kamu gitu. Jadi ada orang-orang yang dilepaskan dalam hidup, berarti tandanya memang dia tidak baik untuk dirimu di masa depan. Anggap aja seperti itu. Misalnya ada orang yang ghosting kamu, ada orang yang mengkhianati diri kamu. Anggap itu sebagai caranya semesta dan Tuhan untuk menunjukkan kalau kamu deserve better. Kamu berhak untuk dapetin orang yang lebih gitu. Atau memang dia bukan orang yang bisa bertanggung jawab, bukan orang yang tepat untuk diri kamu gitu. Dan di sini saat punya keyakinan tersebut, itu memunculkan rasa kemandirian dan rasa keyakinan diri. Yang aku lihat di sini dunianya akan sedikit berubah, nggak sedikit sih, gede berubahnya. Karena kalau dari The World sendiri, mungkin dari kemarin terlalu sering berada di dalam konsep kenyamanan. Nah, di sini ada sebuah ilham atau sebuah keyakinan untuk merubah itu gitu. Jadi exploring dunia baru atau menjelajah dunia baru. Untuk kalian yang feminin terutama, di sini ada karma baik soal percintaan. Jadi kalau aku lihat di sini ada keadaan yang disembuhkan soal percintaan kamu dan kamu akan merasa diprioritaskan. Jadi nomor satu kan. Tapi di sini untuk kalian yang maskulin sebenarnya gini. Kamu harus mempunyai kemampuan untuk menunjukkan cinta itu kayak gimana. Cinta itu bukan cuma ngomong. Cinta itu bukan cuma kayak dari afirmasi doang gitu, dari ucapan doang, atau dari chatan doang, atau dari tulisan dan lisan doang gitu. Cinta itu tuh dari apa yang kamu lakuin gitu. Kamu harus lihat itu gitu dan tunjukin itu juga. Dan yang aku lihat di sini, Page of Wands itu rasa semangat. Nanti kalau aku lihat dari banyak banget dari kalian yang mencoba untuk mewujudkan apa yang orang lain bilang nggak bisa gitu. Jadi contoh misalnya kamu pernah di masa lalu ketemu sama orang-orang yang menganggap kamu sepele lah gitu. Nanti kamu punya semangat yang luar biasa dan bantuan dari semesta untuk nunjukin kalau mereka salah gitu. Jadi nggak perlu untuk dipusingin untuk dapat validasi. Karena kalau aku lihat di sini disarankan untuk menikmati yang sekarang dan berproses untuk ke depan gitu. Nikmatin kesuksesan, bukan karena untuk revenge, bukan karena untuk balas dendam gitu. Ini waktu yang tepat untuk manifestasi, ini waktu yang tepat untuk ngebuat sesuatu jadi kenyataan, ini waktu yang tepat untuk
membuat sesuatu atau mewujudkan sesuatu yang datangnya dari karyamu sendiri, dari dirimu sendiri gitu. Oke? So aku bakalan lihat dari sini. Stillness, bertahan. Saran aku bertahan karena kamu udah ada di tempat yang tepat, lingkungan yang tepat, atau di titik yang tepat untuk bisa berkembang. Kalau ada keadaan yang tadi kayak pahit, asam, atau kejadian-kejadian yang nggak indah lah gitu, anggap itu sebagai caranya semesta untuk membersihkan diri kamu dari karma-karma buruk. Karena kalau aku lihat di sini ada karma-karma baik yang akan diberikan ke kamu saat kamu mampu untuk meleburkan keadaan-keadaan yang negatif gitu. Jadi energi-energi yang negatif yang masih nempel di diri karena kejadian di masa lalu ini lagi dibersihkan. Aku bakal lihat dari sini. Let's search for. Ini waktunya kamu buat ngewujudin. Jadi sama kayak tongkatnya Harry Potter kan, dia mesti ngayunin dan mengucapkan sesuatu untuk menjadi nyata magicnya dia. Jadi kamu pun harus kayak gitu. Kamu punya kekuatan tersebut untuk mewujudkan, tapi harus ada effortnya dulu, harus ada usahanya dulu, harus bergerak dulu. Dan jangan lupa afirmasikan atau doakan. Apapun yang kamu lakukan, start with doa, start with afirmasi, itu juga akan lebih mudah diwujudkan. Ini banyak banget yang memanifestasikan sesuatu di 1 bulan ke depan atau saat kamu nonton sekarang. Dan ya 30 hari sampai 60 hari ke depan. Ini waktu yang tepat buat manifestasi. Today I will do something my future self will thank me for. Jadi ini waktunya kamu buat gerak ngelakuin sesuatu. Jadi nanti dirimu di masa depan akan sangat berterima kasih sama usaha kamu yang sekarang. Kamu punya kemampuan spiritual yang bagus, punya kemampuan manifestasi yang oke. Di sini ada be proud of how hard you are trying. Jadi kamu udah usaha keras. Banggalah sama dirimu sendiri. Karena kalau kamu yang gak memberikan penghargaan ke diri sendiri, gak akan ada orang lain yang memberikan itu. Dari diri sendiri harus punya keyakinan kalau oke, aku harus memberikan kasih sayang, memberikan penghargaan, dan memberikan salute untuk diriku sendiri. Nah itu nanti semesta akan bekerja sama untuk bisa mewujudkan itu secara nyata juga. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kalau yang aku lihat di sini transformasinya yang tadi ada 2 kupu-kupu di sini. Ini aku gambar sendiri dan ini ada kupu-kupu. Jadi kayak waktunya ini untuk kamu terbang, waktunya kamu buat bertransformasi secara mental, fisik. Nah, untuk kalian mungkin beberapa dari kalian aku bisa kasih pesan gini. Kadang-kadang usaha juga bisa dari fisik. Untuk kayak kesehatan diri, penampilan, itu bakal ngerubah energi soalnya. Coba deh fokus untuk penampilan kamu, fokus untuk dari luar dulu gitu. Kalau sudah dari dalam, dari luar sekarang, itu akan ngebantu ngerubah energi. Di sini kalau aku lihat the Nine of Pentacles, sebenarnya gini, ini simple. Percaya sama sesuatu yang nyata, sama kemampuan diri sendiri gitu. Karena kalau aku lihat banyak banget dari kalian akan mendapatkan pesan-pesan, dapat sebuah inspirasi, dapat vision, dapat gambaran-gambaran untuk kesuksesan atau bahkan kekreativitasan yang akan semakin tajam. Percaya sama kemampuan kamu untuk mewujudkan itu. So, aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Ini kalau aku lihat ya ada karma-karma buruk yang dileburkan. Untuk terutama yang kalian yang feminin yang mungkin dari kemarin di percintaan gagal ya. Di situ ada sebuah keadaan yang kayak kamu lagi dibersihkan dulu. Jadi fokus ke diri sendiri untuk bisa membersihkan jiwamu, membersihkan energi kamu. Belajar untuk bisa sharing kebahagiaan sama orang-orang sekitar, dan kalau aku lihat di sini go out there, keluar sana gitu. Jangan hanya di
lingkaran yang di dalam situ aja, bukan hanya di titik nyaman kamu aja atau lingkungan nyaman kamu aja. Keluar, exploring lagi. So this is your ini. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book persuading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share and next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih pilihan ketiga, sorry. Jadi, aku bakalan langsung lihat tentang pesan dari semesta dan spirit guide untuk keadaan kamu sekarang dan apa yang akan terjadi di depan dan yang perlu kamu ketahui tentang diri kamu sendiri dan proses kamu. So, tell me about what they need to hear. You are the star. Kamu adalah bintang. Mungkin beberapa dari kalian juga tertarik ke nomor 1. Di sini ada energi Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Yang aku lihat di sini ada sesuatu yang diwujudkan, ada manifestasi. Ini bisa juga keadaan yang fertile, keadaan yang makmur, keadaan yang subur lah untuk keadaan kamu. Cuman kalau aku lihat di momen sekarang sampai ke depannya, ini waktunya kamu untuk nunjukin kemampuan diri. Bisa dari spiritual kamu, bisa dari kemampuan bakat kamu gitu. Contoh bakat seni dan bakat lainnya, atau kepintaran kamu. Itu sangat akan ngebantu kamu untuk sukses soalnya. Jadi apapun yang kamu minta, sebenarnya udah di tangan. Cuman kita harus ekstra usaha dulu gitu. Untuk mewujudkan sesuatu, kita harus usahakan untuk bisa menampilkan apa yang kita punya dulu gitu. Yang aku lihat di sini nanti banyak banget yang fokus ke karir karena di sini kartu tanggung jawab dan karir cukup besar ya. Buat yang aku lihat di sini, walaupun beban yang kamu pikul adalah cukup berat, cuman semesta itu akan selalu membantu loh gitu. Jadi gini, kamu berada di dalam titik yang sebenarnya aman, dalam keadaan ke depan aman, tenang. Cuman di sini juga banyak banget keadaan yang mungkin akan narik diri gitu. Lebih fokus sama finansial, lebih fokus sama karir. But it's okay, gak masalah. Soalnya juga tanggung jawab yang aku lihat, tanggung jawabnya cukup besar. Cuman di sini diajarin untuk nikmatin. Kadang-kadang kan ada orang yang kerja, gajinya banyak, tapi ya udah ngabisin waktu untuk kerja, capek, akhirnya ya udah pulang ke rumah tidur, besok kerja lagi, akhirnya gitu aja siklusnya. Coba enjoy apa yang sudah kamu hasilkan selama ini. Tanggalkan dulu sejenak tanggung jawab untuk bisa nikmatin hasil dari jerih payah kamu. Entah itu liburan, entah itu bersenang-senang, kamu berhak untuk dapetin itu gitu. Jadi mindset keberhakan itu harus ditanamin gitu. Di sini ada happiness. I'm aware that being happy means that I am on the right path. Jadi tandanya kalau kamu ada di tempat yang benar, lingkungan yang benar, situasi yang benar untuk diri kamu, kamu tandanya happy, bahagia. Dan yang aku lihat di sini, kalau ada yang punya kecemasan, ketidakjelasan, atau bahkan kesedihan, semesta akan ngebantu kamu saat kamu minta. Jadi berdoa dan minta untuk diberikan kebahagiaan. Saat kamu digeser ke titik untuk bahagia, terima itu. Nah, di sini ada energi the star, di mana ini energi bintang. Jadi aku lupa tutup itu. Biarin lah ya. Jadi ini waktunya kamu buat nunjukin bakat kamu seperti apa, nunjukin kemampuan kamu seperti apa, dan apa yang kamu minta akan diwujudkan. Karena kalau aku lihat dari energi the star sendiri, ini waktunya kamu lagi dikasih gitu. Kadang-kadang kita tuh di delay atau di entar duluin sama semesta untuk kita berproses untuk ke sebuah titik yang pas untuk dapetin segala apapun yang kita minta kemarin-kemarin. Jadi kalau aku nganggep momen-momen delay atau momen-momen kita nunggu itu bukan karena kita nggak dikasih gitu.
Karena kita harus berproses, bergerak ke satu titik, di mana titik itu adalah titik yang pas untuk kita ngedapetin semua. Jadi kalau aku lihat, kamu di dalam proses seperti itu. So, saat kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa kayak, kok orang lain bisa gini, bisa gitu, sementara aku nggak gini gitu. Jangan pernah comparing atau bandingkan dirimu sama orang lain yang bahkan orang lain itu kamu nggak kenal. Itu nggak make sense. Contoh misalnya, kamu ngelihat orang di sosial media gitu, atau influencer di sosial media, umurnya sama kayak kamu, kok dia bisa gini, bisa gitu gitu. Atau bahkan kalian punya niche atau punya kebiasaan yang sama gitu, tapi kok dia gini, dia begitu ya. Dia gitu. Dia stranger loh, dia nggak ada di hidupmu loh gitu. Lepasin koneksi itu gitu, karena kadang-kadang koneksi yang kamu buat itu berdasarkan karena koneksi yang envy atau kepengen apa yang dia punya, itu sesuatu yang bukan untuk kita gitu. Jalannya dia, jalannya kita, jalannya kita, jalannya kita sendiri gitu. Jadinya saat kamu jadi otentik diri sendiri bener-bener aku nih gitu, kamu akhirnya lebih jelas lagi untuk ngedapetin kesuksesan itu, ke titik dimana yang tadi apapun yang kamu minta, kamu dikasih di titik itu gitu. Karena kamu fokusnya ke sekarang, fokusnya ke diri sendiri, bukan fokus untuk membandingkan diri kamu ke orang lain. Karena kalau ngebandingin diri kamu ke orang lain, itu sama aja kayak kamu give up your energy untuk dicampurin sama energinya dia gitu. Jadi menyamakan energi kamu sama energinya dia, dan itu sesuatu yang gak bijak dilakuin. Dan tanpa disadari, akhirnya kamu ngelimiting diri sendiri, ngurangin diri sendiri. Karena gak yakin sama kemampuan yang kamu punya, gak yakin sama kebahagiaan yang kamu punya, gitu. So, whatever that you ask for, sebenarnya ada di dalam hidupmu. Contoh misalnya kamu minta roti, Tuhan memberikan oven, memberikan ragi, memberikan telur, memberikan terigu. Kamu usaha dulu, gitu, untuk jadikan itu roti. Jadi, apapun yang kamu minta udah ada, tapi kamu mixing dan atur dulu nih supaya jadi sesuatu gitu. So di sini kalau aku lihat, temukan keharmonisan sama lingkungan sekitar. Saat kamu sudah damai sama lingkungan sekitar, sama kehidupan kamu, sama personal kamu, sama dirimu di luar, sama dirimu di dalam udah harmonis, kemampuan untuk manifestasi atau mewujudkan apa yang kamu inginkan dan butuhkan lebih mudah lagi nantinya. Message for you. Oke. Konsisten. Kamu maunya apa? Konsisten. Fokus dulu sama satu hal. Contoh misalnya kamu punya bisnis nih gitu. Kamu bisnis di F&B contohnya. Ini sebagai contoh aja. Fokus dulu ke situ sampai booming, sampai benar-benar 100% jadi, baru ke project lain. Jangan misalnya baru ngerjain sesuatu cuma 50%, kamu pindah ke hal lain gitu. Itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadikan dulu sesuatu. Makanya saat kita punya mimpi, kita harus fokus untuk menata itu. Dalam arti kita harus tahu prioritas kita seperti apa. Fokus ke satu dulu, konsisten, baru ke hal yang lain. Belajar juga untuk tidak tergoda sama hal-hal yang manis-manis yang sebenarnya membelenggu diri kamu. Kadang-kadang godaan manusia itu bukan hanya hal-hal yang buruk, teman-teman yang buruk, teman-teman yang toksik. Kadang-kadang hal-hal yang manis juga jadi godaan. Kesuksesan itu bisa dua, kesuksesan yang memang nyata atau kesuksesan yang godaan. Ini digoda nih, atau dinilai sama semesta atau diuji. Saat dikasih kesuksesan, apakah kamu mampu bertanggung jawab sama kesuksesan yang kamu punya atau enggak gitu. Karena yang tadi aku bilang bisa dua kemungkinannya. Jadi saat apapun yang kamu dapat di dalam kehidupan ini harus dipikir, dinilai baik-baik. Apakah ini sesuai sama moral kamu? Apakah sesuai sama intuisi kamu? Apakah sesuai sama pegangan hidup kamu? Pegangan hidup, moral, prinsip, intuisi itu harus strong, harus kuat, agar nanti saat ada godaan,
ada pilihan, gak bingung. Kita manusia tidak boleh dikontrol sama ego. Kita manusia tidak boleh dikontrol sama ambisi. Kita harus punya ambisi dan ego untuk jadi manusia, tapi bukan berarti kita dikontrol sama hal tersebut. Dan yang aku lihat di sini, belajar juga untuk menempatkan diri di situasi yang positif, di lingkungan yang positif. Yang aku lihat di sini ada konsep kesuksesan, bisa di keadaan percintaan, marriage, pernikahan, atau juga kesuksesan di karir. Nah, yang aku lihat di sini, Six of Wands itu menunjukkan perayaan. Jadi ke depan sana ada sesuatu hal yang kamu rayakan, dan dirayakannya bukan hanya sama kamu aja, sama orang-orang sekitar. Yang aku lihat di sini, ini kemampuan finansial yang akan semakin membaik ya, terutama untuk kalian yang maskulin, karena kalau aku lihat dari energi The King of Stars sendiri, ini kayak kamu dikasih kesempatan untuk memberikan rezeki untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Untuk kalian yang punya bisnis, punya usaha, yang aku lihat di sini ada kesempatan untuk memviralkan atau mensukseskan usahamu dengan, kalau aku lihat di sini, dengan bantuan dunia maya gitu. Jadi coba pelajarin lagi. So, di sini untuk kalian yang feminin, nih gini kalau aku lihat ya, kalian lagi di fase subur-suburnya, di fase abundance, di fase makmur gitu kalau aku lihat. Gunakan kemampuan itu untuk manifestasi, gunakan kemampuan itu untuk punya semangat yang luar biasa untuk mewujudkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang aku lihat, jangan lupa sama tanda-tanda dari semesta. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh dikasih tahu nih sama semesta, sama badannya sendiri, bahkan sama intuisinya sendiri. Tapi kan ada orang-orang yang denying gitu, mengabaikan. Jangan diabaikan, karena kalau diabaikan gak akan, the next chapter atau selanjutnya gak akan dikasih tanda-tanda lagi gitu, karena kita mengabaikan yang pertama gitu. Jadi lebih bisa ngeh aja, sadarin aja gitu. Dan yang aku lihat di sini, jangan terlalu fixated, jangan terlalu terpaku hanya sesuatu yang materi aja, karena kita hidup itu harus balance, semuanya juga harus ada. 2 itu tandanya tuh harmoni dan balance, seimbangin apa yang sudah kamu punya dalam kehidupan. So, aku bakalan lihat message for you. Action sama ada relaxation. Ini balance ya, kita usaha, ada harus relax yang tadi aku bilang. Udah kerja keras, ambil waktu untuk relax. Tapi untuk kalian yang dari kemarin relax, kemarin santai, rebahan doang, ini waktunya untuk usaha. Jadi harus diseimbangkan. Ibaratkan kayak ada 10 hari, 10 hari itu 5 hari kita fokus banget nih untuk kerja, 5 harinya lagi kita santai gitu, lebih relax lagi. Atau misalnya kita punya energi 10, energi yang 5 untuk hal-hal materi, duniawi, yang 5 lagi energi kita fokuskan untuk spiritual. Jadi di balance, yang diseimbangin aja. And then aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah pesan-pesan yang udah aku tuliskan sebelumnya. Message for you. Nobody else is you. That is your superpower. Kamu sendiri. Jadi gak ada seorang pun yang mirip sama kamu, yang plek sama kemampuan kamu. Kamu punya keunikan sendiri. Itu adalah kemampuan terbesar kamu. Your existence is miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Yang tadi aku bilang. Kamu itu punya kemampuan, bakat. Jangan lupa untuk ngerawat diri sendiri dan memanjakan diri sendiri. Nikmatin yang sudah kamu punya. Keberadaan diri kamu itu adalah sebuah keajaiban. My body guides me to make healthy choices. Badanmu sendiri itu yang akan ngarahin kamu untuk memilih pilihan yang sehat. Jadi didengerin badannya ya.
I trust my inner voice. Percaya sama intuisi sendiri, percaya sama batinmu sendiri. Change, it's time for a new beginning. Ini ada sesuatu hal yang baru akan datang, ada perubahan yang akan datang. Di sini perubahannya bisa dari lifestyle, bisa dari kehidupan luar, jadi lingkungan. Di sini ada 333 support. Spirit guide kamu akan selalu nge-guide kamu, akan selalu support kamu saat kamu membutuhkan. Jadi berdialog sama semesta, gitu, berdialog sama spirit guide kamu saat kamu membutuhkan jawaban, membutuhkan arahan, bilang. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Aku dari tadi denger lagu Something About Us-nya Daft Punk. Mungkin di situ ada inspirasi yang bisa kamu dapetin. Coba bisa dengerin. Outcome-nya King of Pentacles. Kamu akan mendapatkan keamanan, kenyamanan finansial. Jadi bakal lebih, bisa dibilang mapan, aman, punya tabungan. Dan aku lihat tidak ada sebuah kecemasan atau insecurity soal finansial. Karena kalau aku lihat secara materi, kedepannya itu cukup membuat hidupmu dan orang-orang sekitar kamu dan keluarga kamu aman. Security itu datangnya juga dari mental dan tidak ada kecemasan, ya, kalau aku lihat. So, aku bakalan lihat, atau keamanan itu datangnya juga dari mental kita. Kita lihat dari Lenormand. Angka 2 bisa jadi angka keberuntungan untuk diri kamu. 8, 7, sama 9. Di sini kalau aku lihat ada journey, ada perjalanan. Kalau aku bilang gini, coba relax, ambil waktu untuk liburan ke tempat yang baru gitu. Nanti ada, kalau aku lihat di sini ada sebuah kabar. Bisa dari pesan yang kamu tunggu selama ini, atau ada sebuah pesan yang menyentuh hati. Ada kunci kebahagiaan. Ini ada perubahan, tapi perubahan itu lebih seperti kayak kunci menuju kesuksesan atau kunci untuk mendapatkan tadi kebahagiaan tadi. Buat yang aku lihat di sini, kesuksesan ya bisa di karir, kesuksesan di finansial yang aku lihat ke depannya itu bakalan kerasa dan kelihatan jelas. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomor di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.